Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan berupa kenikmatan iman, Islam, kesempatan dan kesehatan, sehingga kita pada hari ini masih bisa merasakan nikmatnya keistimewaan dan keutamaan di bulan Ramadan. Dan semoga segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini yang telah kita lalui bersama-sama, Allah terima sebagai amal ibadah kita, sebagai bekal kita di yaumul akhir. Dan tak lupa salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Oren TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan di hari ini kita akan membahas tentang kajian Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 145 dan 146. Kita awali dengan surah An-Nisa ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Artinya, sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau memberitahukan kepada orang-orang munafik bahwa orang-orang munafik tersebut diperingatkan bahwa mereka akan disiksa di neraka pada tingkatan yang paling bawah, karena perbuatan mereka yang dipandang perbuatan yang paling jahat. Di dalam diri mereka bersemi kekafiran dan kemunafikan. Mereka menipu Rasulullah dan orang-orang mukmin. Maka siksaan yang paling pantas bagi mereka ialah neraka yang paling bawah tingkatannya. Mereka tidak akan mendapatkan penolong yang dapat menyelamatkan ataupun meringankan siksaan yang akan mereka terima. Nah, di sini bahwa orang-orang munafik diperingatkan bahwa mereka akan disiksa di neraka pada tingkatan yang paling bawah. Yang dimaksud orang munafik di sini adalah bahwa mereka menurut terminologi dalam Islam yaitu yang berpura-pura mengikuti ajaran agama Islam, tetapi sebenarnya hati mereka memungkirinya. Kemudian menurut terminologi Al-Qur'an, bahwa orang munafik ini adalah mereka yang tidak beriman namun berpura-pura beriman. Sebagaimana dalam surah Al-Munafikun ayat 1-3 Allah berfirman yang artinya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Yang demikian itu adalah karena mereka bahwa sesungguhnya mereka itu telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati. Karena itu mereka tidak dapat mengerti. Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika dipercaya berkhianat.
Dan dalam hadis yang lain menjelaskan bahwa berdebat hingga melampaui batas termasuk dalam kategori munafik. Nah, di sini bahwa orang-orang munafik tersebut akan ditempatkan oleh Allah di dalam neraka, yang siapapun di dunia ini tidak akan ada yang mau memasukinya, karena dahsyat dan mengerikannya neraka yang merupakan seburuk-buruknya tempat. Nah, di dalam surah ini Allah menjelaskan juga bahwa neraka itu memiliki beberapa tingkatan, termasuk tingkatan yang ditempati oleh orang munafik. Orang munafik ini ditempatkan oleh Allah di dalam neraka, yaitu di dalam neraka hawiyah. Neraka hawiyah ini adalah neraka yang paling bawah atau dasar, yang merupakan neraka yang sangat mengerikan. Pintu neraka ini ditempati oleh orang-orang munafik, orang kafir, dan termasuk juga keluarga Fir'aun dalam neraka hawiyah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qari'ah ayat 8-11 yang artinya, dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka dia dilemparkan ke neraka hawiyah. Tahukah engkau apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan, baik tingkatan yang paling rendah ataupun tingkatan yang paling tinggi. Dan neraka merupakan tempat kembali bagi manusia yang telah durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bagi orang-orang munafik yang telah ditempatkan oleh Allah dalam neraka hawiyah, maka tidak ada seorang penolong pun yang akan menolong mereka. Mereka kekal di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita selalu terlindungi dari sifat-sifat munafik dan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kembali dengan surah An-Nisa ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Artinya, kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Jadi di ayat ini masih berkaitan dengan surah An-Nisa ayat sebelumnya, yaitu ayat 145, bahwa Allah memberitahukan kepada mereka, itu kepada orang-orang munafik, bahwa orang-orang munafik masih diberi kesempatan untuk bertobat selama ajal mereka belum tiba, asal mereka betul-betul menyesali perbuatan mereka atas dasar kesadaran yang keluar dari hati nurani mereka, dan memperbaiki perbuatan mereka dengan melakukan amal soleh dan berpegang teguh pada tuntunan ilahi. Dengan kata lain, ancaman Allah yang sangat keras itu tidak akan menimpa mereka apabila mereka bertobat dan menyesali perbuatannya. Kemudian perbuatan-perbuatannya yang harus dilakukan adalah, yang pertama, mereka betul-betul berusaha untuk melakukan amal soleh yang dapat menghilangkan noda kemunafikannya dengan selalu bersifat jujur, baik dalam berkata maupun dalam berbuat, dapat dipercaya, memenuhi janji, ikhlas terhadap Allah dan Rasul-Nya, dan tetap melakukan sholat dengan khusyuk serta tekun, baik di hadapan orang maupun pada waktu sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua adalah berpegang teguh kepada ajaran Allah, yaitu meniatkan tobat dan amal soleh kepada keridhaan Allah, serta berpegang teguh pada Al-Quran, berakhlak mulia, serta berperangai baik sesuai dengan ajaran Al-Quran.
menjalani semua perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Kemudian yang ketiga adalah mengikhlaskan diri kepada Allah, yaitu memohon pertolongan hanya kepadanya, baik pada waktu senang ataupun dalam keadaan susah. Apabila mereka melakukan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Allah berjanji akan memasukkan mereka ke dalam barisan orang-orang mukmin di hari kiamat, karena mereka telah beriman dan beramal seperti orang-orang mukmin. Bahkan mereka itu akan diberi pahala seperti pahala yang diterima oleh orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin itu adalah yang mereka percaya kepada Allah, yang taat akan selalu menjalankan perintah agama. Nah, semoga kita selalu diberikan ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah dari segala kejelekan diri dan keburukan perbuatan kita. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan, maka tidak akan ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Semoga momen Ramadan ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya sebagai cara kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih memperbaiki niat kita untuk lebih ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kekurangan dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.